Udah siap belum? Siap. Gimana nggak dengar ngomong? Selalu mas. Apa lagi? Siap. Yang baru. Budiman dan Yes. Cikal. Balik lagi di Broscast dan bareng saya Bram Herlambang. Sudah ada 2 tamu spesial dari film yang akan tayang di tengah-tengah Agustus atau tanggal 13 Agustus 2026, yakni Ketok Magic. Bersama dengan Tara Budiman dan Cikal. Harus simulan. Boom. Tidak menjadi Engkol. Tahun kemarin banget itu Bu. banget. Kalau sekarang Kicau. selalu mas. Apa lagi? Siap. Yang baru. Jangan. Udah siap belum? Siap belum? Tunggu. Siap belum? Udah siap belum? Ini nanti- Udah siap belum? Kelihatan kita tappingnya kapan loh? Iya. Jangan waktu tayangnya nanti kalau lebih beda. Ada yang langsung berbeda lagi. Iya. Kamu cepat sekarang. Sesuatu. Oke, langsung aja. Ketok Magic seru banget. Sampai sekarang udah ada teasernya. Yap. Ya. Udah ada Posternya. Risco yang tiba-tiba Poster udah. bisa poster udah ya? Posternya Poster udah. udah. Poster udah, teaser udah. Yang belum adalah Tayang. nontonnya. Ah iya benar. Iya. Dia tuh penasaran kan. Jadi pemainnya semua hampir mostly komedian. Ya. Ada kalian berdua, ada Betul. Risco. Ini film komedi banget ceritanya. Sebenarnya bukan film, kalau kita biasa bilang ini bukan film komedi ya. Kebaikan. Kenapa gue jadi ngolah gitu ya? Jadi sebenarnya nggak semuanya itu tentang komedi. Sebenarnya ini komedinya adalah kita menertawakan hal-hal yang kita Terjadi di lakukan sekitar kita. dan kita lakukan sehari-hari. Betul. Lumayan ada dramanya mulai dari drama percintaan, drama pertemanan, bahkan di dalamnya juga ada drama keluarga. Karena Risco ini Benjamin ini yang diperankan oleh Risco ini punya keluarga, yaitu pamannya sendiri gitu, yang ternyata dia punya warisan sebuah bengkel. Oh, oke. Bengkelnya ini nih pernah sukses pada Zaman. Masanya lah ya. masanya udah pernah sukses, which is yang dimiliki oleh kakeknya Benjamin. Kenapa sih bisa sukses? Kenapa sih banyak? Ternyata ada rahasianya, which is rahasianya itu tuh ada sebuah palu keramat. Nah, orang bilang, oh ini ada horor nih. Enggak. Nggak ada. Di sini akan terlihat seperti superhero. Oh iya. Di mana palu itu akan, kok palunya keren banget sih. Dari situ terjadilah konflik-konflik mulai dari drama pertemanan, di mana dia mengumpulkan temannya yaitu Made dan juga Sagit. Made itu yang diperankan oleh saya, Sagit itu yang diperankan oleh Dodi Timur. Nah, kalau saya pribadi itu tuh berperan sebagai Made yang punya pasangan Aci. Oh, jadi kalian pasangan Pasangan. istri. Iya. Gitu. Bukan. Pacaran. Oh, pacaran, baik. Masih pacaran. Oh, aduh, Belum, kita muda mau banget nih karakternya berarti. Belum. Iya, Menuju. mau menikah. Makanya setiap orang itu tuh punya goal masing-masing. Sebenarnya Benjamin pengen kaya. Kalau si Made itu sebenarnya pengen sukses, pengen nikahin Aci. Oh, Dan oke. Sagar pun juga punya goalsnya masing-masing. 3 orang punya masing-masing motivasinya ya. Iya, betul. Dan akhirnya berkumpul melanjutkan Ketok Magic gitu. Itu dia. Tapi gimana ngiyakinin orang ini bukan ada horornya tadi? Kan di teaser kalau nggak salah, Risco bisa ngerakin palunya tuh. Iya. Oh. Dari situ Kejadian nggak tuh di filmnya? kalau tadi bilang bakal kejadian nggak kejadian, karena dia akan kita perlihatkan. Makanya banyak banget CGI yang kita lihat, ternyata CGI keren ya. Karena pas lagi syuting gue cuma gini dong, ini jadinya Ini jadi gini. Karena cuma lucu. Udah di tangan. Set. Mana itu video dari tangan dengan garis bawah kayak gitu dia, ini akan jadi seperti apa ya? Tapi ternyata pas kita nonton CGI-nya ternyata luar bagus banget. Udah tahu. udah lu nonton ya? Belum. Wah udah, ini mau persit Aduh, luar. ada circle guys. Orang dalam. Orang dalam. Dalam banget. Ya. Dalam banget. Bisa yang bagian sponsor saya. Oh iya. Orang marketing gue. PA enggak jadi kan, iya. Jadi ya intinya dari CGI juga bagus. Ternyata pas lagi kita lihat nggak cuma komedinya doang, komedinya justru hadirnya itu tuh ya karena suasana dan karena Iya, karena suasana. karakter yang melengkapinya juga memberikan komedi yang fresh gitu. Oke. Dan salah satunya ada di Aci. Aci itu adalah pusat komedi. Iya. Apapun yang Aci ngomongin ketika di film tuh pasti langsung ganti. Gong. Saya syuting tuh pakai cut. Oke sorry.
Jadi kalian setup Anci punchline. Punchline gue bilang cukup ya punchline terus. Begitu Anci karakternya selucu. Emang lebay aja dia, emang lebay aja. Tapi memang waktu pas kita lagi syuting dia memang tahan ketawa mulu sih, dia nahan ketawa mulu sih sama aku, sama Dodit, sama Rispo, dia selalu tahan ketawa sih. Tapi akhirnya dia lebih lucu dibanding kita semua. Masa sih Karena kalian kita klaim di awal? Iya, kalau kita kan mungkin orang-orang kenal kita kan, oh ini anak komedi nih, oh ini komika nih, dia kan aktor banget. Banget. Dan dia akhirnya bermain komedi, dia lebih lucu dari kita semua. Gitu loh. Tahu kan peran Hanoman yang biasa di itu? Kayaknya referensinya kejauhan di situ. Maaf nih. Yang kocaknya itu adalah ketika udah ada di mall gitu, kok ketemu sama yang lain itu tuh gue kayak ya kita yang paling gawat adalah kita menahan ketawa sih. Iya. Dan Risbo itu di sini tuh tidak boleh bermain komedi sama sekali. Nggak ada. Nggak boleh. Harus ketimplak sama skrip. Kalaupun ada celetukan itu berdasarkan suasana ya Ci ya. Iya. Karena memang ini suasananya memang cair dan karakter band di sini nih tiba-tiba ada celetukan. Nah itu tuh boleh. Tapi sisanya dia tidak boleh bermain komedi. Jadi memang diciptakan itu situasinya. Situasinya. Iya, situasinya. Boleh nggak dalamin itu seberapa kalian? Saya bingung nih nyebut Mas Tara, aktor, komedian. Kalau beda. Mas kayak. Oh iya siap. Butuh. Gimana nggak dengar apa? Oh iya betul. Kan ada ini. Ngerti ya? Tapi maksudku gimana segatal apa kalian yang biasa main komedi dan mostly komedian itu akhirnya harus sama skripnya harus disiplin banget gitu loh. Ya, itulah makanya kita ada leadingnya kan, ada berkonsultasi dengan acting coachnya, terus juga sama antar pemainnya, sama sutradaranya di situ kita lakukan semua di situ. Walaupun nanti ada misalnya, dengan celutukan dengan ada perubahannya gitu, mungkin pada saat di lapangan mungkin nggak terlalu jauh dari yang sudah kita readingkan sebelumnya seperti ini. Apalagi di Risbo tuh yang paling nggak bisa menahan celutukan karena dia itu adalah orang yang ketika berada di suatu situasi ada yang ngelempar sedikit dia tuh pasti langsung nyamber. Iya udah pasti. Sama kayak Maksudnya bisa dilihat lah di beberapa podcast yang absurd yang mereka terjadi. Risbo itu adalah orang yang saya kalau kayak lu kok bisa hidup sih Bung? Kenapa lu mempunyai karakter karena karakter itu sepintar itu jadi dia bisa mengeluarkan celetukannya yang menurut gue kayak gitu. Jadi cepat ya. Apalagi sama kayak Dodit juga kan, Dodit juga kayak begitu dengan muka dia yang datar ada aja yang dikeluarin dari mulutnya dia kan. Bahkan kalau mungkin nonton detail-detail Dodit itu tuh dia sampai ngedetailin karakter Saget itu bajunya harus ini harus ada banyak binatang-binatang karena dia punya imajinasi dia. Jadi kayak universe karakternya sendiri ya. Karakternya yang binatang. Nah, kalau ngomong suka binatang maksudnya kan. Iya. Dengan muka dia yang datang. Gitu kan. Emang bisa gitu ya kan dengan muka seperti itu tuh kayak ya orang otaknya. Tapi dia memang mungkin dia kan memang scene-nya kan lebih banyak ya kan. Scene dia lebih banyak. Sedangkan dia kan di situ gatel betul. Beda antara tangan sama mulut itu pekan. Nah jadi dia kan scene mungkin lebih banyak. Jadi dia lebih bermain sama Benjamin dan juga si Saget itu dia tuh challenge-nya tuh berat banget karena dia harus nahan juga ketawanya, juga harus berbahasa Bali ya kan. Oh iya. Iya. Sorry. Oh iya. Bacanya Made bukan Mid ya. Made. Bali yang tinggal di Jakarta. Di mana sebenarnya dia Made tuh Balinya Bali Kodia. Beda Bali Kodia sama Bali kalau kita lihat Canggu itu beda. Jadi bercandanya harus bercanda Kodia. Anak Kodia tuh kalau bercanda tuh ada beberapa istilah-istilah yang mungkin aku juga sulit menemukannya gitu. Bercandaan anak Kodia itu kan sebenarnya capek juga gitu. Balik normal aja ya Pak. Jadi gini, bercandaan anak Kodia itu tuh hampir seperti anak komika gitu. Jadi memang mereka tuh harus ada setupnya. Jadi ketika lagi Dodit ngomongin masalah binatang segala macam, Made itu harus bisa ngebelokin dan dia harus bisa jadi yang lebih stand up daripada teman-temannya. Karena karakternya Made itu tuh ya udah gimana caranya gue di sini bisa jadi ketua bukan Benjamin ketuanya gitu. Ada gitu-gitunya tuh. Karena dia misi kan ya. Tapi internal grup bertiga itu memang itu saling pengen leading.
Kalau dari Made sama Benjamin iya. Kelasnya di situ. Kalau cara sakit enggak. Kalau sakit enggak, dia kayaknya Dia Euro aja. netral filternya aja. kalian lah ya. Euro aja. Netral aja. Gitu. Ya, ya. Mungkin karena dia berambisi gitu, karena dia punya goals yang harus dia kejar ya. Si Aci itu kan orangnya kan agak nuntut ya. Demanding ya Anda ya. Ya. Makanya dari tuntutan si Aci itu gimana caranya, gue gak mau gagal tahun depan tuh gue harus nikah. Karena nikahnya minta diundang Raffi Ahmad lagi. Udah coba. Made circle-nya gede nggak? Ceritanya enggak kan? Kalau dibilang circle-nya gede enggak, Enggak. karena dia emang anaknya apa ya, emang gampang berteman, tapi maksudnya dia lebih mengutamakan mencari cuan dulu daripada Ya. I Karena mungkin ada see. ambisi, ada goalsnya itu yang tadi aku bilang. Jadi dia lebih agresif ya. Ya. Makanya ada clash di antara pertemanan itu, drama pertemanan itu antara mereka, tapi juga terkadang si Sagetnya juga membalutnya seperti itu gitu kan. I Mereka see. teman-temannya ya. Seberapa relate sebetulnya? Kalau pertemanan saling pengen alpha itu kan biasa, Iya. tapi punya target kayak gitu kira-kira. mungkin gini, kalau di pertemanannya yang bisa kita lihat ini sih sebenarnya. Ketika di sebuah pertemanan kan ada beberapa teman-teman yang mungkin dalam keadaan kurang beruntung atau jatuh atau mungkin dia lagi terpuruk lah gitu. Iya. Di situ tuh sebenarnya sebagai circle sebuah pertemanan harus membantu satu sama lain. Support system. Support sistemnya harus ada. Terkadang tuh di pertemanan kita tuh suka lupa kalau ketika memang teman kita lagi butuh bantuan, bukannya harus lu mau kayak gitu masa nggak bisa sih? Iya. Gitu doang. Ribet banget sih kan. Ya lu usaha dong bikin apa yang lain. Padahal kan dia cuma pengen didengerin, cuma Iya. pengen dibantuin, kayak disupport aja lah. Maksudnya bukan dia cengeng, tapi ya dia butuh bantuan mentality mungkin. Cuman pengen didengar aja. Tapi memang kalau misalkan bertambahnya umur itu kan circle kita kan pertemanan itu makin sedikit ya. Nah di situ tuh, dari situ tuh kita bisa ngeliat tuh lawan kita siapa, yang kawan kita benar-benar siapa gitu kan. Atau mungkin bertambah umur juga kita juga udah malas ribet kan. Iya. Biasa kan kayak gitu kan. Nah, jadi kayaknya Lebih mungkin selektif ya. lebih selektif, jadi lebih ke filter semuanya gitu masalah pertemanan. Oh oke. Iya dong. Iya. Kasih lu, Gue sih kubur gue gak pernah nambah. Stop aja di situ. gue sih stuck di 28 ya. 25. Kalau udah 12 sih. Apa? Kan jiwanya. Nah, kita di situ aja. Tapi memang kalau masalah pertemanan itu hati-hati ya, guys. Betul. Kita nggak tahu lawan kita, kawan kita siapa, kita nggak tahu. Nah itu kejadian nggak di pertemanan dalam film ini? Dalam film ini. Nah tiba-tiba ada yang nyalip Iya. dalam tikungan. Nggak ada ya. Kalau misalnya kalau dalam film ini, dalam sebuah karakter ini, Jadi antara karakter misalkan kalian bertiga deh contohnya, itu ada yang gitu nggak tiba-tiba cheating? sebenarnya ada, makanya dia bilang Oh, ada ya? apa namanya, Made sama Ben tuh Oh. kelas, karena Oh. buat Made ya lu jangan mentingin diri lu sendiri dong. Kita kan juga teman-teman lu nih kan, kita juga punya suara. Iya. Kenapa jadi mentang-mentang ini bengkel pakai lu terus lu yang jadi ngatur-ngatur gitu. Oh. Sedangkan kan lu harus dengerin kita. Nah, bilang matanya si Benjamin itu ngerasa kayak enggak, ini kan project gue yang bawa. Lu harus Iya. ngikutin Kita gua. nggak usah gue. Jadi Ben ngerasa alpha punya sama alpha, banget. yes, ya. Iya. Nah kalau tadi kalian bilang menertawakan kondisi, Ya. apa contohnya yang aku sebagai penonton itu kira-kira bisa nyambung sama kalian? Aku nggak punya bengkel ketok magic nih by the way, Betul. jadi nggak tahu konflik kalian. Sebenarnya gini, yang bisa ditertawakan adalah ketika kita putus asa, ketika kita ngerasa kayak kayaknya hidup itu tuh lagi sulit banget ya. Karena orang kan lupa sebenarnya bukan sulit tahu. Sebenarnya waktunya lu untuk ya mungkin bekerja keras lebih aja, atau lu cukup bersyukur aja. Contohnya kayak misalnya si Ben itu ketika dia udah pegang dia udah sukses, tiba-tiba dia membuat sebuah sistem baru lagi. Sistemnya adalah kalau lu pengen menjadi nomor 1, ya lu akan ngobrol harus membeli jalur VIP. Mereka nggak perlu kan, ya lu sebenarnya ya ketika orang datang, orang malas nunggu, orang cabut, ya udah biarin aja. Karena kita merasa kalau kita lagi di atas angin nih, ya udah semuanya kita ambil segala macam, nggak perlu semuanya kali. Udah nikmatin aja, dulu yang ada aja. Iya. Hal-hal kayak gitu tuh terkadang tuh ya perlu kita tertawakan aja. Atau misalnya kita ngerasa putus asa, kita ngerasa marah sama Tuhan, karena kayak kok lu mau marah sama Tuhan sih, mungkin Tuhan emang belum ngasih waktu. Belum ngasih waktunya Karena karena tuh. mungkin ketika saat lu sukses saat itu juga belum tentu nanti akan Itu ada bakal ingat lagi Tuhan. ya. Iya, atau kitanya belum siap gitu ya. Iya belum tentu yang kayak Tuhan.
tahu nih gue. Nah, biasanya juga kayak gitu Iya, kan. benar, Iya. benar. Tapi menariknya, Kita terpuruk juga kan kayak gitu tuh kita cari pikiran udah ada lupa. menariknya kalau gue gini sih, Apa? banyak banget orang yang kayak, ih gue nggak suka banget sama lagu sedih, tuh gue nggak suka banget sama keadaan sedih, kenapa ya? Gue akan bertanya kenapa nggak suka. Justru kalau lu tahu keadaan sedih kan lu akan tahu rasanya bahagia nanti. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dong. Gitu Keren sih. banget ya. Itu sih Kalau yang namanya kita entrepreneur tawarkan. tuh kan pasti pintar berbicara ya. Iya. Anjing banget. Jadi biasa memberikan motivasi dalam seminar. Iya. Kalau aku di sini cuma menemani aja. Enggak, kita mau bareng. Enggak dong. Aji cerita dong, kenapa demanding banget karakternya? Aku tuh artinya begini. Nuntut Sepengen itu dinikahin sama apa? dia. Lu event lu yang banyak banget, nuntut banget. Enggak, Pak. jadi udah tahu dong Aci itu sebenarnya siapa di situ. Belum dong, kan sebelum dong. Oke, baik. Oh iya kan belum nanya kan. Saya itu di situ tukang potong ayam. Ya, baik. Di situ tukang potong ayam. Saya itu orangnya alfa banget dibandingkan Made. Indo aja ikut kayak Indo. Gak apa? Aku nggak ada Indo. Indo April asik banget. Kita dari alfa gitu kita menuju ke family. Kita ke family kan. Ya, itu grup yang lain memang. Iya, iya itu jadi si Mak Aci itu cewek alfa yang menuntut pacarnya supaya dia bisa dinikahin karena dia udah capek jadi tukang ayam ya kan. Benar. Itu sih menuntut, dia lebih menuntut, pokoknya menuntut bagaimana dia bisa bikin Aci bahagia, bagaimana dia bisa menikahi Aci secepatnya dengan permintaan Aci yang bertubi-tubi. Karena goal saya undangan, itulah kayak dia. Kayak si Aci. Jadi Aci di sini bucin dia. Oh, oke. jadi konsep buat si Mande. Iya, jadi ini menambah masalah sebetulnya. Yes. Walaupun sebenarnya banyak gitu ya, kan ada tuh orang yang kapan lu nikahin gua atau enggak pas lagi acara keluarga kapan sih nikah udah Iya. ada tuh Gitu gitu. Nah, kan makanya relate juga tuh di kehidupannya Iya, banyak yang kayak gitu. kan dia udah nikah kapan Yes. punya anak Iya. punya anak lagi. Dan kebetulan Keluar sih. ceritanya Aci sama Made itu sama seperti cerita Tara Budiman dengan istrinya sekarang. Jadi Maksudnya gimana sih? Iya, maksudnya dalam mengejar-ngejar gitu. Iya. Saya jangan dianggap kalian ngobrol dulu aja. Sekarang kita nggak. Boleh, ini istri saya nih. Apaan sih istri saya? Pas lo lagi bicarain telepon lo orangnya. Jadi udah Aci dulu. Lagi podcast bentar ya udah nyampe. Kalau orang Ini. kalau orang nggak tahu tuh pasti kita dikira beneran ya, Bu. Iya. Kecil banget kan. Yang penting bagian itu jangan dipotong ya. Tapi kan kita kan karena kita sama-sama Virgo kan, kita Virgo mid kan, jadi kita udah saling ngerti satu sama lain. Terus kita juga temenan dari zaman lama, terus kita teman nyanyi, teman nge-host, teman syuting, Iya, iya. teman jalan, teman curhat. Jadi pada saat kita dijadiin satu di sini Aci dengan Made, Dulu yang ngajak kita sentro nih. Kampus naik ini ngajak ini. Ngebayangin dua Virgo seberapa perfeksionis kalian. Seberapa nggak mau diatur. Kalau nih nggak mau diatur kayaknya bisa diatur. bisa. Bukan perfeksionisnya jujur. Ah. Saking perfeksionisnya, gue baru bisa berdamai dengan diriku sendiri. Asik banget dah. Itu tuh mungkin di 2022 kali ya. Iya, karena mungkin kayak pas kita bertambah umur, sama kita waktu pada saat kita udah punya keluarga dan punya buntut, terus juga kita umur juga bertambah, itu kayaknya perfeksionisnya itu bisa mulai Negotiable ya. negosiasi lah ya. Yang pakai bahasa gitu tapi bingung tau. Ini ngomong milenial apaan sih? Nggak, biar penonton sekarang relate aja. Iya, demanding ini. Allah Akbar, butuh banget ya deh. Tapi ya guys. Seru. Ini tapi kalau penonton yang relate kira-kira berarti kisarannya 20-30-an lah ya. Dengan ya mendekati nikah, lagi cari kerja, lagi punya mimpi gede-gedenya gitu. Sebenarnya ini juga film yang bisa dinikmatin mungkin gini dari tiketnya 13 plus ya. 13 plus ya. karena untuk anak kecil ini akan menjadi film yang seperti wow ini kayak superhero ya gitu. Karena si Palunya itu. Cuman kalau untuk si anak-anak sekarang ya itu dari pertemanannya dia akan melihat nge-support orang satu sama lain itu seperti ini ya. Ternyata
ketika orang mengejar mimpi tuh emang gak segampang itu loh. Emang selalu ada obstacle-nya, ada progresnya. Dimana progresnya itu tuh sesuatu yang harus dinikmatin sebenarnya. Bukan lo cuma ngeliat kayak, wah keren juga ya dia bisa jadi streamer dapat ratusan juta. Tapi dia orang gak tahu dibalik itu prosesnya seperti apa. Babak belurnya. Ya, di sini juga ada drama keluarganya. Oke, siapa? Jadi Keluarganya si Ben. keluarganya Ben, keluarganya si siapa sih namanya? Resita. Resita. Keluarganya Resita. Iya ya? Yes. Iya kan? Oh iya benar. Karena dari Resita sendiri konfliknya adalah bapaknya itu tuh yang mempunyai tanah Bengkel. yang dimiliki bengkel itu kan. Nah, tanah itu mau dijual karena tanah itu ternyata sudah digadaikan oleh kakeknya Ben. Itu banyak tuh. Nah, konfliknya banyak banget sih. Itu juga ya. Konfliknya tuh banyak banget. Kita mau bilang itu tanah sengketa juga, tapi bukan. Gitu. Jadi cocok lah drama komedi ya, dramanya pun kental di sini. Kental banget. Oke, kental oke, banget. oke. Jadi pokoknya. Guys, ini pasti pertanyaan semua orang, nggak cuma saya aja. Ya. Bener nggak ketok magic itu selalu misterius? Dijelasin nggak di sini? Nggak cuma soal konfliknya doang dong pasti, tapi ada nggak prosesnya? Ngapain sih ketok magic tuh? Ya, Di balik seng-seng soalnya dia kan besar itu. dia kan syutingnya di bengkel mulu, jadi kita nggak tahu tuh. Ya Bengkelnya kan? udah bengkel. Tapi benar. Oh, gitu. Ya, bengkel ketok magic itu Jadi kan. diliburin tuh kalian ini. syuting. Justru emang dia kayaknya bengkel ketok magic yang sudah lama tidak digunakan lagi. Oh. Akhirnya kita syuting di situ. Walaupun emang lokasinya juga di Parung gitu. Gua kayaknya ada sih di Sawangan. Di Parung. Sawangan itu. Parung kan nih. Banggen mana? Sawangan. Parung di. Kalau gue yang kesono sih. Kan nggak sono. Gitu. Karena sawangan. Yang Depok atau Jadi Menteng Agung nggak ada. nggak ada. Harusnya kan ada ya. Iya, iya. Gak usah gitu kayak gitu. Kayaknya nggak mungkin. Organo juga ada tuh kayaknya di situ. Cuman emang karena pemilihan tempatnya aja terus kelihatan ini memang bengkel lama yang sudah tidak digunakan lagi. Terus gue sempat tanya, emang sebenarnya ketok magic itu gimana sih? Kalau aslinya kan kalau dulu tuh ya udah memang gimana sampai mengerjakannya aja, bukan menggunakan Magic. Tapi dulu pasti lu mikirin gitu kan? Iya, jin ada punya Ada apa pesugihan gitu-gitu lah ya. Karena semuanya kan ketutup kan? Iya, karena emang rahasia lah, sesuatu yang rahasia sama seperti isu penggunaan yang rahasia. Maksudnya ketika lari, maksud lu mau kasih lihat gua ketika lari, ini gua pakein gila. Iya, benar. Nggak semua orang tahu loh. Iya, Itu apa sih? Iya kan? Dari sini kan ada tahu kan terus tahu kan ada. Gimana belum selesai Jadi kalau ceritanya. jadi ya memang ternyata kalau di sini nih sesuatu si ketok magic itu justru memang sesuatu pembentukan power gitu masuk natural. Jadi begitu diketok ya memang ini nih ada kekuatannya si palunya itu. Oh, I Maksudnya see. gitu kalau si ketok magic ini walaupun di kehidupan saya itu ternyata nggak gitu kan. Iya. Kan ada caranya dan sengaja ditutup supaya misterius orang datang gitu kan. Supaya orang penasaran aja. Iya, dengan judulnya ketok magic aja tuh orang juga pasti berpikir kan ini pasti ada sesuatu di dalam. Iya loh. Magicnya jangan bahasa Indonesia lagi. Iya, Iya kan, magic banget. karena kan kalau zaman dulu ya ada biasanya bahasa Indonesia terus ini sosok bahasa Inggris lama-lama bahasa Indonesia politik gitu. Oh ini kayaknya udah mulai makin ke daerah mana nih ya? Kecil. Magic. Daerah rumah gue kayaknya. Iya. Daerah rumahnya Aci. Oh iya. Tanah Selik gitu. Oke, geser. Udah Sangat sangat kasar gak? Gue anak selatan. Tangerang.